Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Lailan Sahara dengan NIM 2107120 dan juga teman saya Nur Faizah dengan NIM 2107108. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video ini mengenai media pembelajaran LMS kelompok klase. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran ICT yang diampuh oleh Ibu Aklimawati SPD MTD. Sebelum masuk kepada cara penggunaannya, kita harus tahu dulu apa sih LMS itu. Nah, LMS ini merupakan singkatan dari Learning Management System yang merupakan suatu sistem manajemen pembelajaran yang memudahkan proses pembelajaran secara online atau daring. Nah, di sini kami akan menjelaskan media pembelajaran LMS kelompok klase. Nah, klase ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2014. Klase juga menyediakan jejaring sosial dan lingkungan belajar online untuk mendukung kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan percepatan belajar untuk membangun sekolah, organisasi, dan komunikasi yang lebih cerdas. Klase juga merupakan kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang digunakan guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa untuk saling berinteraksi secara online. Nah, kita juga pasti penasaran kan, siapa sih yang mengembangkan klase ini? Klase ini dirancang oleh pendiri Edukasi 101 dan dikembangkan oleh beberapa orang programmer yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain siapa yang mengembangkan, kita juga harus tahu untuk siapa klase ini diciptakan. Nah, jadi klase ini didedikasikan untuk lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, dan perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga kursus dan homeschooling agar mudah memiliki layanan pembelajaran online sendiri. Klase ini dibuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Misalnya, bagaimana caranya memiliki kelas virtual sebagai lingkungan belajar online secara praktis dan mudah? Artinya, Anda tidak perlu memiliki skill IT yang jago untuk membuat layanan untuk lembaga dan tidak perlu membayar mahal untuk menyediakan infrastrukturnya. Lalu, bagaimana cara sekolah atau perguruan tinggi, guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, dan orang tua dapat saling berkomunikasi dengan mudah? Di mana guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, dan orang tua dapat menggunakan smartphone, tablet, laptop, atau piranti komputasi lainnya untuk berkomunikasi dan dengan mudah mendapatkan informasi seputar aktivitas pembelajaran di sekolah. Sehingga informasi-informasi penting dari sekolah atau guru dapat cepat tersampaikan. Lalu bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam belajar? Dengan berbagai fitur yang disediakan, misalnya kolaborasi lewat grup, pemberian rencana, dan fitur-fitur lainnya, diharapkan para siswa dapat termotivasi untuk belajar lebih giat. Kelebihannya adalah dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, waktu belajar lebih fleksibel, terdokumentasi, mudah mengatur materi, mendorong belajar mandiri, dan kesempatan mengedukasi. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi fisik antara guru dengan murid dan murid dengan murid, butuh perangkat penunjang berupa komputer, laptop, smartphone, atau sejenisnya, pemahaman terhadap materi terbatas, dan minimnya pengawasan dalam proses belajar mengajar. Baik, setelah kami menjelaskan tentang apa itu klase, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan media pembelajaran LMS klase ini. Nah, yang pertama kita buka Google.
Nah, sebelum itu kelas ini sebenarnya hampir sama dengan e-learning dan juga Google Classroom. Nah, langsung saja yang pertama itu kita ketik di sini Classe. Lalu kita masuk kepada web yang https://www.classe.com. Baik, lalu kita daftar. Nah, di sini sudah ada biodata yang harus kita isi untuk mendaftar. Yang pertama itu adalah lembaga. Karena kita mahasiswa, di sini kita masukkan saja nama lembaganya Universitas Maliku Saleh. Lalu jenis lembaganya universitas, provinsinya Aceh, negara Indonesia. Nah, Indonesia. Lalu di sini nama lengkap saya, emailnya Sarah penggunanya kita pilih Sarah, kata sandinya nah, lalu kita klik saya setuju dengan ketentuan yang berlaku. Lalu kita klik buat lembaga baru. Kita daftar dulu. Yang satu lagi, nama lengkap, email, provinsi kita pilih provinsi Aceh aja tetap, negara Indonesia, nama pengguna, kata sandi, nah, sudah kita pilih perannya sebagai guru. Nah, kalau kita pilih perannya sebagai guru, itu ada kode akses. Nah, kode akses guru dan mahasiswa ini atau siswa itu beda. Sedangkan ketentuan untuk kode akses guru ini 183013. Kalau kita klik saya setuju dengan ketentuan ini, kalau kita daftar. Oke, di sini sudah masuk. Di sini kita sebagai guru. Nah, baik, jika sudah muncul seperti ini, kita langsung buat kelas saja. Jika kita ingin membuat kelas, klik kelas saya. Nah, di sini kita akan membuat kelas. Di sini ada nama kelas, kita buat kelasnya aja, itu namanya kelas A1. Deskripsi kelasnya, selamat datang di kelas A1. Nah, untuk status kelasnya itu kita ubah ke public agar semuanya bisa mengakses. Kategori kelasnya umum, status pendaftaran dibuka, lalu model pendaftaran moderasi, fasilitas tampilkan, lalu kita klik tambah. Nah, kita klik di kelas saya
bisa melihat kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, nih. Ini dia kelas A1-nya. Kita masuk. Nah, jika di kelas A1 ini kita ingin menambahkan materi atau tugas, itu bisa kita tambahkan lewat ini, tambah sesi. Kita buat saja judul sesinya itu misalnya pertemuan 1, lalu deskripsi sesinya tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kita tambahkan. Lalu di sini akan muncul ini dia materi pertemuan 1 tentang turunan fungsi aljabar. Nah, misalnya di pertemuan 1 ini kita akan membuat materi, lalu kita klik saja tambah bacaan. Misalnya judul bacaan itu materi 1. Nah, isi bacaan itu, misalnya isi bacaannya itu simak baik-baik materi ini. Lalu di sini akan muncul bacaannya materi 1. Lalu misalnya kita ingin membuat tugas. Nah, misalnya di sini kita buat nama tugasnya itu tugas 1. Untuk deskripsi tugas itu misalnya dikerjakan masing-masing. Lalu untuk tanggal mulai tugasnya itu bisa kita buat misalnya tanggal 17 November 2022. Lalu untuk tanggal selesai tugasnya itu tanggal 18 November 2022. Lalu kriteria ketuntasan minimalnya itu bisa kita buat misalnya 75. Lalu tinggal kita klik tambah. Nah, di sini langsung muncul tugas 1. Nah, jadi setelah kita tadi sudah membuat yang namanya materi dan juga tugas, sekarang kita akan membuat yang namanya kuis. Tapi sebelum kita membuat kuis, di sini ada yang namanya bank soal. Jadi sebelum itu kita harus membuat soal terlebih dahulu melalui personal. Lalu kita klik bank soal. Kita klik tambah, lalu kita ketik di sini nama koleksi soalnya itu kuis turunan. Untuk deskripsinya kita buat mengerjakan sendiri. Statusnya kita buat public agar semuanya bisa mengakses. Lalu type-nya kita buat turunan. Klik tambah. Nah, di sini tinggal kita masukkan soalnya. Untuk instruksi kita kosongkan, bobot setiap nilainya itu kita buat 10. Untuk tipe pertanyaannya kita buat esai. Nah, di sini ada pembahasannya. Selesai.
kita buat kuis turunan. Untuk deskripsinya, diharapkan untuk mengerjakan dengan jujur, mulai kuisnya itu kita buat 17 November 2022 jam 14 misalnya, menit 00 dan detik ke 00. Tanggal selesai kuisnya kita buat tanggal 17 juga, jamnya jam 23, menit ke 59. Untuk durasi kuisnya kita buat 90 menit, soalnya tidak boleh diacak, dan sembunyikan jawaban. Menyelesaikan tugas itu ya tampilkan pembahasan soal setelah pengerjaan kuis itu ya. Kriteria ketuntasan minimalnya kita buat 80. Tipe kuisnya itu ujian. Lalu bank soalnya kita buat kuis turunan. Nah, setelah kita klik tambah, lalu kita simpan dan selesai. Nah, di sini untuk ngedit kalau misalnya ada yang salah. Di sini untuk kita mengetahui nilai rata-rata dari siswa. Lalu kita simpan. Nah, kita klik lagi kelas saya, masuk ke kelas A1. Nah, di sini sudah ada kuis turunannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.